Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Jabar Sidik SPD. Saya CGP Angkatan 11 Intansi SDN Kendeng. Saya dibersamai oleh Bapak Haji Suwandaru MPD sebagai fasilitator dan Ibu Siti Sariparoihana SPD SD sebagai pengajar praktik. Untuk pemenuhan tugas 1.1.h di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan kontekstual terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Latar belakang, menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Tugas saya sebagai pendidik yaitu penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Adapun ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berdasarkan trikon. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 5. Pendidikan berpusat pada murid. 6. Pendidikan budi pekerti. 7. Pendidik diibaratkan sebagai menanam padi. Yang ke-8, belajar sambil bermain. Yang tentunya pada ke-8 poin ini sangat penting untuk diterapkan oleh Bapak atau Ibu guru. Selanjutnya akan saya coba jelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama ada mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat kemanusiaan, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengimplementasikannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, pendidikan yang berdasarkan trikon. Apa pendidikan yang berdasarkan trikon itu? Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan atas trikon yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. Titik konvergensi pendidikan harus memerlukan manusia, dan konsentris pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Harus kita terapkan sebagai pendidik. Kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Titik murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Tentu yang telah saya pahami dari materi ini ialah bahwa seluruh peserta didik memiliki keberagaman dari mana mereka berasal. Nah, itu yang mungkin harus diangkat oleh guru sebagai salah satu bukti guru memerdekakan murid. Ketiga, ada tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Apa itu tripusat pendidikan? Nah, di sini ada tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan
ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari yang pertama, 1. Orang tua melaksanakan kewajiban mendidik anak di dalam keluarga. Ketika anak belum masuk sekolah, maka orang tualah yang mendidik juga anak. Setelah keluar atau pulang sekolah, orang tua yang senantiasa selalu mendidik. Dan kedua, karena keterlibatan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diarahkan ke sekolah. 3. Masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Jadi di sini ada peran juga selain guru itu, pendidikan ada peran sebagai masyarakat dan peran juga dari orang tuanya. Yang keempat, ada pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Apa sih itu mendidik anak atau menuntun anak pada kodratnya? Mari kita jelaskan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Yang tadi telah saya sebutkan bahwa setiap anak itu berasal dari tempat berbeda dan mungkin juga adat kebudayaannya berbeda-beda. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman dapat diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan mempertahankan diri dalam konteks pembelajaran. Pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Nah, karena zaman itu terus berganti dan sekarang sudah banyak menggunakan teknologi yang tinggi, maka siswa juga dituntut untuk mengikuti zaman. Sebagai peran pendidik, maka guru harus membimbing peserta didik agar mampu mencapai kepada titik kodratnya. Yang kelima, ada pendidikan berpusat pada murid. Apa sih itu pendidikan yang berpusat pada murid? Yaitu menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu, berharap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekreatifan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangannya. 6. Di sini ada pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Jadi dari pemikiran, kemudian dari perasaan, dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah perlakuan atau hasil dari karya. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik,
harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Salah satunya dari giat membersihkan secara bersama-sama gotong royong, misalkan memungut sampah pada di halaman lingkungan sekolah atau bahkan di luar lingkungan sekolah. Nah, itu mungkin. Yang ketujuh, ada mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya, yaitu bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan. Metode belajar murid yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 8. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang, tidak mudah bosan, apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang itu tentu berkaitan dengan adat kebudayaan pada daerahnya masing-masing. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dan di belakang memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan sebagai pendidik kita harus mampu menjawab entahkannya dalam proses pembelajaran berpihak pada murid. Adapun hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan 1. Jadwal piket guru untuk membudayakan budaya 5S setiap hari. 2. Berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah selesai pembelajaran. 3.
Pembiasaan Jumat pagi, kegiatan Jumat sehat, Jumat bersih, dan Jumat imsak. 4. Pembiasaan harian murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya, mencerminkan terjadinya gotong royong di lingkungan sekolah. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran sesuai konsep kelas dan sekolah. Tantangan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menjadi teladan penyemangat dan pendorong untuk murid. Solusi menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dan pembelajaran dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusi membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan ini. Baik, itulah pemaparan ide dan penyampaian alasan juga pendemonstrasian dan menyampaikan tantangan juga solusi yang berkaitan dengan konteks kelas dan sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.